Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Katakan sekali lagi Shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Puji Tuhan. Tiada suatu yang kebetulan yang Tuhan berikan buat setiap kita, amin. Kita datang ke rumah Tuhan, ini suatu mujizat buat kita semua, amin. Haleluya, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami ke rumah Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebelum kami memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun pada hari ini yang datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang dengan banyak segala permasalahan, tapi kami percaya ketika kami pulang, kami akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Bapa. Sumber pengharapan, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segala kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Jemaat Tuhan katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Amin Tuhan. ya Allah yang hidup. Yes, Yesus. Amin. Mari kita sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan, ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Amin Tuhan. Ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kepadamu, Ya Allah yang ku bersyukur. bersyukur
mengalami kuasa-Mu Tuhan, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Tidak satu pun yang terlewati pada pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Bapa, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segalanya Tuhan, atas perbuatan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Amin, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu, Semakin hari bukan semakin berkurang ya Tuhan, namun sebaliknya semakin hari semakin besar. Kami rasakan, kami nikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu semakin melimpah, kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami sebagaimana kami ada. Kami akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan terus dibawa naik oleh Tuhan dan dibekali oleh kebenaran-kebenaran firman Allah melalui ibadah kami yang pertama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pengudusan daripada Allah. Biarlah hati kami, di hati kami ada suasana surgawi. Di ruangan ini dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Sehingga ibadah kami pada hari ini, pada saat ini, nama Tuhan dipermuliakan, umat Tuhan diberkati. Kami akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Bersama-sama kita katakan amin. Semua jemaat Tuhan mengalami kemenangan. Amin. Kalau kita sudah mendapat kemenangan dari Tuhan, mari kita membesarkan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita terus memuji Tuhan. Kita terus memuliakan namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan melimpah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan beri buat setiap kita, atas napas kehidupan yang Tuhan beri buat kita. Kita harus bersyukur bisa memuji Tuhan pada siang hari ini. Amin. Mari kita berikan hati, jiwa, tubuh, jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. hai jiwaku, pujilah Tuhan-Mu, karena Tuhanlah sumber segalanya di dalam hidup ini. Haleluya.
Bapak Ibu semua ya, ini anak-anak sekolah minggu sebelum mereka mendengar firman Tuhan, beribadah di bawah, kita akan doakan bersama-sama supaya setiap firman Tuhan yang didengar, yang diajarkan oleh guru-guru, mereka bisa menerima, menangkap, dan iman mereka bertumbuh dari sejak kecil. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua beribadah. Tidak ada satupun yang tidak beribadah. Anak-anak kecil pun Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka. Sebentar mereka akan beribadah di bawah di lantai dasar, akan dipimpin, diajar oleh guru-guru yang diurapi oleh Tuhan. Kami memberkati mereka, seluruh jemaat memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bayi mungil diberkati oleh Tuhan, orang tua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati yang cinta akan Allah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati dan semua dilawat dan semua mengenal Tuhan sejak dini. Dalam nama Tuhan Yesus, hati yang bersyukur kepada Allah dari orang tua mereka turun atas anak mereka. Dan sekarang Tuhan, Engkau memberkati mereka melalui ibadah yang kami adakan di bawah di lantai dasar. Dalam nama Tuhan Yesus, hati yang keras dilembutkan oleh firman Allah. Diberkatilah Engkau, diberkatilah semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini Engkau belum mengenal banyak tentang Tuhanmu, tapi Roh Kudus akan mengajar Engkau melalui guru-guru sekolah minggu. Oleh sebab itu percaya, cari Tuhan dari sejak kecil, dan sekarang engkau dilepas oleh Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan semua jemaat mendoakan kalian semua anak sekolah minggu di dalam nama Yesus. Ada berkat, ada kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kemampuan ilahi menyertai hidupmu karena engkau ditopang dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, anak-anak kecil ini adalah milik-Mu. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Kami menyerahkan mereka untuk dipimpin dan diberkati oleh Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu yang siap mengajar mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan belajar, Tuhan berkati. Betapa bahagianya hati kita melihat, menyaksikan anak-anak datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Doa kita bersama-sama, orang tua mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sekarang kita akan mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti minta dengan hormat, hambanya Bapak Sarmen akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Sarmen buat hambanya yang sudah mendoakan firman Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, di luar mendung-mendung ya, tetapi enggak terlalu dingin. Ya, juga suasananya enak, adem. Ada yang kedinginan di dalam ruangan ini? Ada yang kedinginan? Ada yang kepanasan? Yang penting hatinya jangan panas ya. Ya, hatinya terus lembut, adem, ayem untuk mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa kita tangkap bersama-sama. Apalah artinya saya, saudara, kalau bukan Tuhan yang memimpin, yang mengurapi dalam menyampaikan firman Tuhan. Apakah artinya kita mendengar firman Tuhan kalau tanpa Roh Kudus menolong kita untuk menyingkapkan firman-Nya. Amin, saudara. Saudara, saya merasakan sekali getaran kuasa Tuhan hadir di tempat kita. Ini bukti nyata Tuhan itu baik untuk kita. Baik untuk kita semua. Ya.
Firman Tuhan sudah didoakan. Kita sekarang melihat kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 150. Mazmur 150 ayat pertama sampai dengan ke-6. Di sini kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Ya. Saya ayat yang ganjil, ayat pertama, lalu saudara berikutnya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat 2. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bisa diulangi ayat yang ke-6? 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Waduh, luar biasa saudara. Ayat terakhir mengingatkan kita setiap yang bernapas memuji Tuhan. Tema kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai Allah yang hebat, benar? Untuk memuji Tuhan yang hebat, kita memerlukan suara, ya. Di samping itu juga saudara tentu memerlukan hati ya untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan yang hebat, kita tingkatkan. Bukan hanya dengan hati, suara, tetapi dengan semua alat musik yang ada. Amin saudara. Karena dalam ayat yang ketiga dan ke-5 sampai 5 dibenarkan. Pujilah Tuhan dengan ceracap, ya, dengan kecapi, dengan seruling, dengan sangkakala, dengan gambus, bahkan dengan tari-tarian. Tadi kan sudah agak sedikit ada goyang-goyang ya waktu WL mengajak kita memuji Tuhan, kita menari untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita menangkap bahwa semua kita, anak-anak Tuhan, harus memuji Tuhan. Amin. Siapa yang dipuji saudara? Tuhan. Merupakan sebuah keharusan untuk kita memuji Tuhan. Sebagai tema kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, lalu kita berpikir, tempat yang bagus, yang cocok, yang tepat untuk memuji Tuhan adalah di gereja. Enggak salah, tapi ingat saudara, kalau saudara cuma sekali datang ke gereja seminggu, berarti saudara memuji Tuhan hanya sekali seminggu di rumah Tuhan. Benar? Kalau saudara datang 3 kali atau 4 kali mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu, berarti saudara memuji Tuhan hanya 3-4 kali di gereja. Padahal Tuhan mau kita memuji namanya setiap hari. Sudah memuji Tuhan setiap hari? Pagi-pagi tadi sudah memuji Tuhan? Nah, rumah adalah tempat yang tepat, yang baik, yang bagus untuk kita memuji Tuhan. Karena di rumah kita ada setiap hari. Benar saudara? Tiap hari ada di rumah. Ada yang ya kecuali bekerja ya saudara. Kita tinggalkan rumah, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak karena tugas, mungkin karena pelayanan. Tapi intinya kita punya rumah, setiap hari kita ada di rumah. Dan pakailah rumahmu itu untuk memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Suasana yang tadinya rasanya seperti suram karena ada pujian di sana, roh Tuhan ada di situ, membuat suasana hati kita menjadi damai, tenang. Buktikan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua tempat baik untuk kita memuji Tuhan. Bahkan kalau kita ingat Rasul Paulus dan Silas ketika dipasung, dibelenggu, diikat, ditaruh, dilempar dalam penjara dalam suasana yang gelap, saudara, tubuhnya diikat dengan rantai. Kalaupun mereka bergerak di sana saudara, sudah pasti kulitnya terasa sakit bahkan sampai ke tulang. Tapi itu tidak mempengaruhi mereka untuk memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, fokus kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka menikmati hadirat Allah. Mereka menikmati kuasa Tuhan. Bahkan dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Terjadilah gempa bumi yang membuat sendi-sendi penjara itu pintunya terbuka.
dan juga ikat-ikatan rantai mengikat mereka itu terlepas. Di sini kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang saudara sembah dengan segenap hati dan jiwa. Saya mengajak di awal tahun ini kepada seluruh jemaat Tuhan, bagaimanapun situasi kehidupanmu, jangan lupa engkau memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, supaya saudara semakin kuat, iman saudara semakin tebal, dan kita semakin menikmati kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih membahagiakan selain kita menikmati hadirat Allah, selain kita menikmati kuasa Tuhan, selain kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Untuk semua itu kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Allahmu akan selalu dekat dengan engkau. Allah yang maha dekat, ada, menyertai hidupmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang sejarah, kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan umatnya untuk dengan teliti membangun sebuah tempat, dan tempat itu akan dijadikan tempat beribadah agar di sana umatnya berjumpa dengan Tuhan, memuliakan dan mempersembahkan korban syukur mereka di hadapan Allah. Kita lihat dalam zaman Musa, mari kita lihat saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-35 bisa tayangkan. Keluaran pasal yang ke-35 ayat 4 sampai 19, karena ayat ini terlalu panjang, kita ambil saja ayat 4 sampai 6 ya. Keluaran pasal yang ke-35. Ya, saya bacakan di sini. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Nah, apa yang disampaikan oleh Musa? Firman Tuhan yang dia dengar, dia sampaikan kepada umat Israel. Ini terjadi di Gunung Sinai. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain halus, lalu bulu kambing. Nah sampai di sini aja saudara. Satu hari waktu Musa ada di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buatlah kemah suci dan ajak umat Tuhan untuk membuat kemah suci ini dengan membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci ini. Musa peka terhadap suara Tuhan. Apa yang didengar dari Tuhan dia sampaikan kepada umat Israel. Nah bagi mereka yang sudah mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Musa yang itu adalah firman Tuhan. Bahwa mereka harus membangun kemah suci. Dan atas perintah Tuhan mereka harus membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci ini karena memerlukan dana dan barang-barang lain dan lain sebagainya. Bagi orang yang tergerak hatinya, terdorong hatinya. Firman Tuhan mengatakan di sini. Ya. Sebelumnya ya ayat 5. Ya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Allah. Bagi orang yang terdorong hatinya, ketika mendengar perintah Allah melalui Musa, mereka harus membawa persembahan khusus mereka untuk membangun kemah suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, lalu kita terdorong untuk melakukan, jangan tahan. Termasuk ketika kita membawa persembahan kita, entah itu persepuluhan saudara. Roh Kudus sudah mendorong saudara, jangan tahan saudara. Karena itu adalah pintu untuk Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Kadang-kadang ada orang sudah dapat gaji, udah ingat tuh Roh Kudus ingetin bawa persembahan persepuluhan, ditahan. Firman Tuhan katakan bagi orang yang terdorong hatinya harus. Karena Tuhan mau memberkati. Orang yang membawa persembahan khususnya kepada Tuhan termasuk persembahan persepuluhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang terdorong hatinya mereka tidak tahan berkat itu.
Yang mempunyai emas dengan rela membawa emas mereka, tadi di ayat-ayat tadi mengatakan yang punya perak dengan rela membawa perak mereka, tembaga mereka, kain-kain halus mereka, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain lenan, semua mereka bawa untuk membangun sebuah kemah suci sesuai dengan perintah Allah. Bahkan kalau kita melihat cerita seterusnya saudara, mereka juga ada yang membawa rempah-rempah untuk membuat minyak urapan. Dan semua persembahan yang mereka bawa untuk melengkapi kemah suci akan dibangun dan perabotan yang diperlukan di dalam kemah suci itu. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara pelajarin ayat-ayat ini, baca firman Tuhan, ternyata sebelum kemah itu jadi, saudara, sebelum itu jadi, bahan-bahan, keperluan-keperluan melimpah saudara. Lebih daripada yang dibutuhkan. Sampai Musa sebagai pemimpin mengatakan, sudah cukup. Jangan bawa lagi persembahan khusus ini. Musa bukan pemimpin yang mata duitan gitu, boleh dikatakan begitu. Cukup. Bahkan persembahan yang dibawa itu melebihi daripada keperluan. Di sini kita belajar. Saudara, kalau Tuhan sudah menyuruh kita melakukan sesuatu, baik dalam keluargamu, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, lakukan saja, taati saja. Ketika engkau melakukan itu adalah kunci untuk membuka berkat Tuhan untuk kita. Kalau Tuhan sudah memerintahkan saudara untuk kita melakukan, lakukan saja. Tentu dengan rela, jangan tahan-tahan. Kita bisa menahan keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Jangan tahan untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang saudara sudah terima selama ini. Saudara bawa ke rumah Tuhan. Sangat-sangat memberkati pekerjaan Tuhan. Untuk kita mengembangkan rumah Tuhan di tempat ini. Saudara, di tahun ini bulan Agustus. Ya Pak Sarmen ya. Ya Bu Nini, bulan Agustus ini selesai. Apa yang selesai Bu? Apa yang selesai? Selesai ya masa waktu kita sewa gedung ini. Tapi masih ada bisa untuk kita perpanjang. Pemilik gedung waktu berbicara dengan saya lewat WA dan juga telepon, karena beliau ada di Singapura, di sana, minta supaya mengharapkan agar kita mengambil untuk 2 tahun ke depan. Kalau 1 tahun Bu, dia sudah perinci buat pajak, buat ini, aduh saya dapat apa, tolong ya Bu, 2 tahun. Saya bilang, ya kita berdoa aja Bu. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan mengizinkan 2 tahun dengan harga 110 juta itu kecil di mata Tuhan. Amin saudara. Saudara siap, yang membangun kemah suci itu siapa? Semua terlibat. Ada yang ya ekonomi kita sudah pastilah beda, yang punya emas itu agak tinggi gitu, emasnya dibawa, jadi tidak dilihat dari nominal. Sebagaimana saudara dan saya dengan rela, dengan tulus membawa persembahan kita kepada Tuhan, itulah yang akan diberkati, bukan soal jumlahnya. Amin saudara, kerelaan, ketulusan kita. Saudara siap, saudara beriman, kita bisa memperpanjang gedung ini untuk 2 tahun ke depan. Ya, ketua doa getar-getir Pak Ketiong, Pak mereka sudah bilang amin, kita semakin kuat ya Pak ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Dan selama ini kan Tuhan cukupkan, yang penting kalau memang berkenan di mata Tuhan. Kita cari perkenanan Tuhan untuk kehidupan keluarga kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, dan juga untuk pelayanan kita. Itu akan diberkati. Bisakah kita mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena setiap keperluan dalam hidupmu, baik dalam keluargamu, dalam pelayananmu, Tuhan akan mencukupkan. Amin saudara, puji Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Musa disuruh oleh Tuhan membangun kemah suci. Kalau kita melihat lagi saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima, kita lihat di sini. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 3-5 bisa ditayangkan.
Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini firman Tuhan demikian. Engkau tahu bahwa Daud ayahku, ini kata-kata Salomo ya, Raja Salomo. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Itu kesaksian daripada Raja Salomo. Ayat keempat, tetapi sekarang, nah itu dulu Daud. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Saudara, untuk mendapatkan ayat ini kita harus baca ayat sebelumnya. Ini merupakan kesaksian daripada seorang raja yang bernama Salomo. Baru saja menjadi raja, saudara, dia sudah mulai memikir-mikirkan untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan bukan asal-asalan ya saudara. Itu Tuhan kasih, Tuhan perintahkan, Tuhan izinkan. Dia bersaksi kepada seorang raja, Raja Hiram. Ya, tidak lain Hiram ini adalah Raja Tirus. Dia bersaksi, aku berpikir-pikir. Aku sedang memikirkan bahwa aku akan membuat rumah Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ayahku. Karena ayahku tidak diizinkan oleh Tuhan membuat rumah itu. Tapi Tuhan menjanjikan kepada ayahku bahwa akulah yang akan membangun rumah Allah itu. Dia bersaksi bahwa dia akan membangun rumah Allah. Kesaksian ini bukan kepada orang sembarangan. Kepada seorang raja, yaitu Raja Hiram. Saudara, apa yang dia saksikan bahwa dia akan membangun sebuah rumah. Dan rumah yang dia saksikan yang akan dia bangun menjadi kenyataan. Jadi tidak salah kalau kita berbicara, aku disuruh ini oleh Tuhan, aku disuruh itu oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan menyuruh, pasti akan menjadi kenyataan. Amin saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan mengatakan ini, saudara tidak salah menyaksikan kepada orang lain. Saya mendapat firman Tuhan, Tuhan bicara kepada saya begini. Saudara saksikan gak salah. Untuk mengujinya apakah itu dari Tuhan atau tidak, buktikan bahwa apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, kita saksikan itu menjadi kenyataan. Amin saudara. Wah luar biasa loh saudara. Ternyata Salomo membangun sebuah rumah Tuhan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan dia membuat dia menjadi orang yang dipuji-puji orang, tidak. Semata-mata untuk Tuhan bisa bertemu dengan umatnya dan umatnya bisa bertemu dengan Tuhan di dalam setiap ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Di bait Allah itu mereka memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bukan saja menyuruh umatnya untuk membangun sebuah tempat, mendirikan rumah ibadah. Namun Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan kepada Petrus dan berbicara kepada kita. Apa kata Yesus tentang jemaat Tuhan? Mari kita melihat dalam Matius pasal yang ke-16 ayat ke-18, tolong ditayangkan lagi. Kita baca bersama-sama di sini ya. Matius 16 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya bahwa dialah yang mendirikan jemaat atau membangun gereja. Saudara sadar atau tidak sadar? Saudara sadar kenyataannya bahwa kita ada di sini oleh karena Tuhan. Benar saudara? Kita di sini ada oleh karena Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dan gereja ini berdiri oleh karena Tuhan. Tuhan yang mendirikan. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan juga yang akan melindungi gerejanya. Amin saudara. Gereja itu bukan hanya bangunan, saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan juga melindungi.
memberkati kita. Bisakah kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena engkau telah diselamatkan oleh Allah. Dan Tuhan juga akan melindungi, menjaga engkau daripada mara bahaya. Firman Tuhan katakan, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Bukan alam maut, bukan roh-roh jahat menguasai hidup saudara. Ketika kita hidup dalam pertobatan, Roh Kuduslah menguasai kita. Amin saudara. Bisa saudara rasakan Roh Kudus menguasai hidupmu? Saudara, kalau saya mau jujur mengatakan, saya sangat merasakan sekali. Roh Kudus memimpin hidup saya. Pikiran saya diterangi oleh Tuhan. Hati saya diterangi oleh Tuhan. Teristimewa jiwa saya diberikan ketenangan oleh Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, izinkan Roh Kudus memimpin, maka ada ketenangan di jiwa kita. Amin saudara. Siapa yang tahan dengan masalah? Siapa yang luput dari masalah? Semua mengalami. Tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita dibangun oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Diselamatkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita ini dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendirikan jemaatnya. Dan juga memilih saudara. Amin saudara. Lalu pertanyaan sekarang, mengapa kita harus memuji Tuhan? Begitu banyak alasan mengapa kita memuji Tuhan. Kadang-kadang saudara ya, kalau lagi kita diberkati, ada kayak orang ketiban duren gitu ya. Ada berkat yang membuat kita kaget. Wah sudah kita langsung, Tuhan terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau lagi berkat itu rasanya jauh, bisa enggak kita tetap memuji Tuhan? Ingat, Tuhan mau kita memuji Tuhan setiap hari. Alasannya kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Mempunyai Allah, Yesus Kristus, yang kuasanya begitu dahsyat. Begitu banyak orang bertobat, merasakan kedahsyatan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah lama ikut Tuhan? Masihkah saudara merasakan menikmati kedahsyatannya Tuhan? Mungkin kita berpikir, aduh dari mana saya tahu bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang kuasanya begitu dahsyat, begitu hebat. Saudara tidak perlu mencari tahu kemana-mana. Tuhan sudah mengizinkan saudara untuk melihat, menyaksikan dengan mata kepala saudara sendiri bahwa Tuhan yang menciptakan hidup kita adalah Allah yang hebat. Kita harus kembali kepada awal mula. Dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, ingat ayat ini? Jangan lupa saudara, ini ayat pertama permulaan dari Alkitab. Jangan pernah lupakan. Pada mulanya, baca bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan tidak katakan pada akhirnya. Enggak, pada mulanya. Pada awalnya. Tuhan menciptakan apa saudara? Langit dan bumi. Sebelum saudara dibentuk dari debu tanah, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Di mana kita bisa bernaung di bawahnya. Di mana kita bisa memijakkan kaki kita di atas bumi ini. Setiap hari, setiap saat. Tuhan menunjukkan kehebatannya, kedahsyatannya, kuasa yang besar kepada kita. Kita bisa melihat ke atas. Oh, langit ini Tuhan ciptakan supaya saya bisa bernaung di bawahnya. Ke atas kita melihat Allah kita dahsyat. Ketika kita melihat ke bawah, kita juga bisa melihat kedahsyatan Allah. Siapa yang membuat bumi di mana kaki kita bisa berpijak? Semua diciptakan oleh Tuhan. Inilah alasannya mengapa kita tidak akan pernah berpaling daripada Tuhan. Sekalipun kita berada di lembah bayang-bayang maut. Karena kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang hidup. Apapun terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah berpaling dari Dia.
Sekalipun sekali lagi kita diizinkan berada dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara, namanya bayang-bayang maut bukan maut, itu hanya bayangan saja. Ketika kita ada dalam bayangan itu, mungkin kita merasa berbahaya. Tidak, saudara. Allah yang hebat membawa kita keluar dari bayang-bayang maut itu. Membebaskan kita dari sana. Hingga jiwa kita, hingga kita dapat mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena hanya Tuhan yang dapat mengeluarkan engkau dari lembah bayang-bayang maut ini. Kekuatanmu tidak mampu, kehebatanmu tidak seberapa, pikiranmu hanya sekecil saja. Hikmat Tuhanlah yang besar akan memberikan kita ke jalan keluar ketika kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Hebat kan saudara Allah kita? Hebat Allah kita saudara? Siapa yang bisa melebihi kehebatan Tuhan? Kita memuji Tuhan karena kuasa yang hebat. Kita memuji Tuhan karena kuasa yang memelihara umat ciptaannya. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8. Pengkhotbah 8 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, kita baca bersama-sama di sini. Ya. 1, 2, 3. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukan. Saudara, kalau kita berbuat jahat, melakukan hal-hal seperti orang fasik, seperti orang tidak mengenal Tuhan, saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tidak bisa lepas. Tuhan mengampuni kita. Jangan karena Tuhan mengampuni lalu kita sembarang melakukan ini dan itu. Ingat saudara, hukum tabur tuai. Tuhan mengampuni, memaafkan. Apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita melakukan yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Oleh sebab itu berhati-hatilah hidup, terus libatkan Tuhan. Nah saudara, tidak seorang pun yang berkuasa menahan angin. Saudara, sehebat-hebatnya manusia tidak berkuasa untuk menahan angin. Emang benar. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 26, saudara ingat cerita ini. Waktu murid-murid Tuhan Yesus ada dalam sebuah perahu, ya, mereka menyeberang danau itu dan Tuhan Yesus ada di sana. Tiba-tiba saja perahu mereka diterpa dengan angin, ya, dengan angin topan gitu ya saudara. Ya, murid-murid Yesus kaget, semua kaget, mereka takut, mereka merasa mereka ada dalam ancaman bahaya. Lalu mereka berteriak memanggil Yesus yang saat itu sedang tidur di buritan. Tuhan, kita binasa. Wah saudara, pikiran mereka ya kalau orang sudah lagi takut, merasa dalam keadaan bahaya, kadang-kadang pikirannya sempit sekali, pendek sekali. Kita semaunya mengatakan kita binasa, berarti Tuhan Yesus juga ikut binasa di situ. Karena mereka rasanya lupa siapa Yesus. Baru saja kan ngasih makan 5.000 orang, lupa. Nah saudara, siapa yang bisa menahan angin topan itu? Waktu Tuhan Yesus mendengar mereka bilang, Tuhan kita binasa. Saudara, Tuhan gak berlambat-lambat di sana. Ya, Tuhan segera menghardik angin topan itu dan akhirnya angin dan air pun menjadi reda dan danau pun menjadi teduh. Saudara, kita tidak bisa menghindari kalaupun ada angin, ya, menerpa kehidupan keluarga saudara, menerpa perahu keluarga kita. Ya kalau ingat dengan cerita bagaimana Elia di gunung Horeb, ya ada angin sepoi-sepoi itu enak, ya lewat angin sepoi-sepoi enak, sejuk, teduh. Tapi tidak selalu seperti itu. Ada kalanya kita seperti murid Yesus, ada angin topan menerpa di sana. Siapa bisa menghentikan angin itu? Suami kita, istri kita. Oleh sebab itu kalau ada masalah dalam keluarga, jangan terlalu sering menyalahkan suami, istri, bahkan anak. Ayo datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat
nahan angin topan itu yang menyerang perahu atau keluarga kita atau perahu kehidupan kita. Amin saudara. Belajar dari murid-murid Yesus, tidak salah berseru kepada dia. Ya. Dan Tuhan Yesus juga tidak merasa terganggu sekalipun dia tidur, dia segera menolong. Nah di situ juga dalam ayat tadi juga mengatakan saudara, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Ya. Tuhan berkuasa untuk menahan angin, dan Tuhan juga berkuasa untuk menahan hari kematian. Yunus 3 hari berapa malam saudara? Ingat? 3 hari 4 malam? 3 hari 3 malam ada di? Ya, secara logika, menurut penelitian dan hikmat manusia, orang kalau sudah 3 hari dalam perut ikan, saudara, ya gak ada harapan lagi. Meninggal. Siapa yang bisa menahan hari kematian? Tidak ada seorang pun itu, kata firman Tuhan. Nah ketika Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan paus itu, dia ada di luar, saudara, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ya namanya kakinya gak pernah ditekuk, bergerak pun sulit. Gak tahu ya, dia firman Tuhan gak mencatat apakah dia juga melihat, meremelek matanya. Saudara, tidak dicatat, kita bisa membayangkan. Ketika dia keluar, dimuntahkan oleh ikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Matanya bisa awas melihat dengan jelas. Ya, melihat matahari, indahnya pemandangan di pantai Kuta. Nah, ini itu dia bukan di pantai Kuta ya, dimuntahkan oleh ikan, tidak dicatat di sini. Kalau kita biasanya ada di pantai, di pinggir pantai itu menikmati sekali pemandangan. Ini Pak Putu belum lama kami pulang ke Bali. Oh saudara, saya ditinggal loh saudara di rumah. Dia pergi sendiri ke mana? Bukan jalan-jalan cari makanan. Dia tidur di tepi pantai yang ada di Pandawa. Sampai jam 10 malam baru menemuin saya. Dan saya dibawain makanan, harus makan. Kalau tidak mama mau makan, nanti saya tidak mau ngajak mama kemana-mana. Bayangkan saudara. Dia sendiri ke tepi pantai. Dia bilang ngapain di sana? Ya tidur aja di sini, itu sewa tempat. Wah nikmat sekali. Saya bisa merasakan betapa indahnya Yunus ya, melihat pemandangan ya yang tadinya 3 malam 3 hari itu gelap, tiba-tiba dia keluar, wah senang sekali kan. Ya, siapa yang bisa menahan hari kematian? Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan dia meninggal di sana. Tidak ada perubahan. Bahkan telinganya pun tidak menjadi tuli ketika dia mengalami pergumulan selama 3 hari 3 malam itu, saudara. Bahkan telinganya ketika dia mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Mendengar firman Allah. Lebih jelas lagi dia mendengar firman Allah untuk dia pergi ke Niniwe. Akhirnya dia pergilah ke Niniwe. Sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, di sini kita melihat. Sehebat apapun pergumulan saudara. Itu Tuhan tidak akan mengubah saudara menjadi terpuruk. Tetapi saudara akan lebih lagi mendengar firman Allah. Lebih lagi peka terhadap suara Tuhan. Amin saudara. Dan semua menjadi indah dan terang setelah kita mengalami pergumulan itu. Jangan lari dari pergumulan. Kita punya Allah yang dahsyat. Yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ayat yang terakhir. Nah saudara, kita melihat di sini di dalam Pengkhotbah 12. Ayat yang ke-7. Tolong bisa tayangkan biar kita semua bisa membaca. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. 1, 2, baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan.
Saudara, di sini kita melihat, kita memuji Tuhan karena Tuhan memiliki kuasa yang hebat. Kuasanya di dalam mengakhiri apa yang Dia ciptakan. Kita semua ciptaan Tuhan. Apabila hidup kita berakhir di dunia ini, akan kembali seperti semula. Tubuh yang terbuat dari debu ini akan kembali menjadi tanah. Karena dari sana berasal. Bahkan roh kita ini kembali kepada Dia yang mengaruniakan. Artinya saudara, apapun yang saudara hadapi di dalam dunia ini, selama saudara hidup bersama dengan Tuhan, maka semua pergumulan masalahmu akan berakhir dengan baik. Amin saudara. Semua seperti semula indah. Menjadi tanah kembali dan kembali manusia roh kita kembali kepada Dia yang menciptakan. Bisakah kita katakan? Bisakah kita mengucapkan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena Tuhan memelihara ciptaannya. Karena Tuhan yang dapat mengakhiri ciptaannya dengan baik. Kita nggak usah takut, kalaupun kita meninggal, roh kita tidak kemana-mana gentayangan. Akan kembali ke tempat semula dari mana kita berasal. Amin saudara. Di awal tahun ini saya mengajak saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Seberat apapun pergumulan itu, tetap libatkan Tuhan. Maka semua akan berakhir dengan baik. Kita punya Allah yang dahsyat, maha dahsyat dan hebat adanya. Puji Tuhan. Saya mengundang WL Singer maju ke depan. Bisa perjamuan kudusnya dipindahkan. Ya. Kasih Pak. Dan demikian pujian itu kembali. Ini juga alasan mengapa kita memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita melupakan kasih-Nya. Tuhan selalu mengingatkan kita tentang kasih-Nya. Kita memuji Dia karena Tuhan selalu mengingatkan kita tentang kasih-Nya. Tentang pengorbanannya. Tentang kerelaannya untuk menyelamatkan saudara. Dan alam maut tidak menguasai. Roh Kudus menguasai kita. Naikkan pujian yang tadi. Ya, haleluya. Telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah sorak-sorai kami Tuhan pada hari ini, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Tuhanlah yang memberi pujian di bibir kami. Tuhanlah yang memberi pujian di hati kami. Sehingga jiwa kami memuliakan Engkau. Tuhan mengasihi kami, di depan kami ada perjamuan kudus. Kami akan mengambilnya Allah, kami akan menerimanya Tuhan. Mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar. Mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Mengingatkan kami darah Yesus penuh dengan kuasa. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami terima berkat perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita menaikkan silakan duduk, menaikkan pujian ini kembali. Kita dengan hormat Bapak Jamal akan membagikan. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu menuntun kehidupan-Mu. Kuasa darah Tuhan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, iman kami diangkat dan diangkat lagi oleh kuasa-Mu Allah. Untuk melihat kuasa Allah yang lebih hebat lagi. Yang kami alami daripada sebelumnya. Karena semakin dekatnya kami dengan Engkau, semakin kami melekat dengan Engkau, semakin kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan semakin melihat betapa hebat dahsyatnya Allah kami di dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara memegang roti di tangan kanan saudara, bisakah saudara mengamenkan seperti firman Tuhan mengatakan, jawablah dengan jujur, bukankah roti atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Saudara bukan anak sembarangan. Saudara dan saya adalah anak Allah. Dikuduskan, disatukan,
diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur persekutuan ini luar biasa Allah. Melibatkan nama Tuhan, melibatkan kuasa Tuhan, melibatkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar mata iman kami lebih jelas lagi melihat, merasakan dan menikmati kasih Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan kami tentang kasih penderitaan-Mu. Kau rela mati demi menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami akan bersaksi tentang Engkau, bersaksi menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan, kami terima berkat dan pengudusan ini. Pengudusan ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kembali Engkau berbicara bagi kami. Darah Yesus, darah yang kudus. Tidak ada darah selain daripada darah Yesus yang dapat melepaskan kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat membebaskan kami daripada kuasa, daripada roh-roh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawannya di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Perlindungan dari darah Yesus membuat kami merasa aman atas segala kuasa kegelapan. Darah Yesus menebus kami, menerangi hidup kami. Kami akan berjalan dalam terang-Mu, dalam firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan yang indah siang ini. Kami sama-sama masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan berkat perjamuan kudus ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Naikkan pujian ini kembali. Haleluya. terdengar di telingamu Allah. Biarlah pujian ini kau terima ya Allah. Karena pujian ini untuk nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi
hanya nama Tuhan kami puji, kami muliakan setiap hari dalam kehidupan kami. Sekalipun kami memiliki orang-orang yang mengasihi kami, kiranya pujian kami kepada Engkau, pujian kami kepada mereka yang mengasihi kami tidak melebihi pujian kami terhadap Engkau. Biarlah hanya Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, pegang umat-Mu, pegang hidup kami, bawa kami kepada jalan-Mu yang benar, bawa kami kepada sumber-sumber itu, di mana kami membutuhkan Tuhan untuk menuntun kami kepada sumber berkat yang kami butuhkan. Melalui Tuhan usaha pekerjaan, melalui mungkin Tuhan orang-orang yang Kau gerakkan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Tuhan, Kau sumber segala sesuatunya dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan, umat-Mu sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau, sudah mendengar firman Allah, sudah menyimak firman Allah. Kiranya berkat ini Tuhan tidak lari, mereka bisa simpan, mereka bisa ingat Allah, bahwa Tuhan selalu mengasihi, menyayangi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tiap ibadah tengah minggu. Tuhan memberkati kami. Biarlah kami sebagai pengelola yang ada ditugaskan di gereja ini, kami boleh melakukan, mengerjakannya dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Sehingga gereja ini tetap berkembang, karena ada begitu banyak berkat yang Kau curahkan melalui orang-orang atas gereja ini, bahkan melalui keluarga kami untuk gereja ini. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah, mungkin ada bepergian, dimanapun kemanapun mereka pergi, Tuhan sertai mereka. Esok hari akan kembali beraktivitas, Tuhan sertai. Tuhan selalu ada mengingatkan kami terus Allah, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Hidup kami harus berbeda dengan orang dunia, hidup kami harus berbeda dengan cara-cara orang dunia, dan hidup kami harus berbeda, beda dan berbeda, karena Allah kami menghendaki itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berjalan di atas kebenaran firman Allah, berjalan di atas janji Tuhan, pegang terus janji Allah dan imani, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang senantiasa menjadi kesayangan Allah, angkatlah tanganmu di hadapan Allah dan terimalah kembali berkat Tuhan. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan sukacita daripada Roh Kudus akan terus menjaga, melindungi hidupmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain dimanapun engkau tinggal. Nama Tuhan ditinggikan dan hidupmu akan terus memuji Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya ada roh pujian dalam jiwamu, ada roh pujian dalam jiwamu, karena Allahmu nyata dalam hidupmu dan kau merasakan menikmati kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Naikkan pujian, kami memuji. Amin.